Hello everyone, welcome back with me. I'm Faid Zaldi, name 18120211123. And today in this video, I will implement a video from Yuval Noah Harari about the future of education. Okay, and further, let's talk about this video. Hello everyone, I'm here to talk about our future, both the future of our species, Homo sapiens, and about your own personal future. Saya di sini untuk berbicara tentang masa depan kita, baik masa depan spesies kita, Homo sapiens, dan tentang masa depan pribadi Anda sendiri. And nobody really knows what the world would look like in 2050. Dan tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa dunia pada tahun 2050. The only thing we know for sure is that it will be a very, very different world than today. Satu-satunya pemikiran yang kita ketahui dengan pasti adalah bahwa dunia akan menjadi dunia yang sangat-sangat berbeda dari hari ini. And perhaps the most important thing to know about the future is that humans will soon be hackable animals that can be hacked. Dan mungkin hal terpenting untuk diketahui tentang masa depan adalah manusia akan segera menjadi hewan yang diretas. Hewan yang diretas maksudnya dalam konteks ini. There is a lot of talk these days about hacking computers and email accounts and smartphones and bank accounts, but we're actually entering the era in which it will be possible to hack human. Ada banyak pembicaraan akhir-akhir ini tentang meretas komputer, akun email, ponsel cerdas, dan rekening bank. Tetapi kita sebenarnya memasuki era di mana manusia dapat diretas. Human beings. Now, what does it mean to hack a human being? It means to create an algorithm that can understand you better than you understand yourself. Sekarang apa arti meretas manusia? Ini berarti membuat algoritma yang dapat memahami Anda lebih baik daripada Anda memahami diri sendiri. And can therefore predict your choices, manipulate your desires, and make decisions on your behalf. Dan karena dapat memprediksi pilihan Anda, memanipulasi keinginan Anda, dan membuat keputusan atas nama Anda. In order to control and manipulate you, the algorithms will not need to know you perfectly. Untuk mengontrol dan memanipulasi Anda, algoritma tidak perlu mengenal Anda dengan sempurna. This is impossible. Nobody can know anything perfectly. They will just need to know you a little better than you know yourself. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengetahui suatu yang sempurna. Mereka hanya perlu mengenal Anda sedikit lebih daripada Anda mengenal diri sendiri. Which is not impossible, because most people don't know themselves very well. Often, people don't know the most important things about themselves. Bukan tidak mungkin, karena kebanyakan orang tidak mengenali diri mereka sendiri dengan baik. Seringkali orang tidak mengetahui hal terpenting dari diri mereka sendiri. I know this from my own personal experience. It was only when I was 21 that I finally realized that I was gay. Hanya ketika saya berusia 21 tahun, saya akhirnya menyadari bahwa saya gay. After living for several years in denial. And today I keep thinking back to the time when I was 15 or 16 or 17,
and I try to understand how did I miss it. Setelah hidup selama beberapa tahun yang menyangkal, dan hari ini terus memikirkan kembali saat saya berusia 15 atau 16 atau 17 tahun, dan saya mencoba memahami bagaimana saya melewatkannya. Should have been so obvious, but the fact is that I didn't know. Seharusnya sudah sangat jelas, tapi kenyataannya saya tidak tahu. And that's hardly exceptional. Lots of gay men spend their entire teenage years not knowing something very important about themselves. Dan itu tidak luar biasa. Banyak pria gay menghabiskan masa remaja mereka tanpa mengetahui sesuatu yang mungkin sangat penting tentang diri mereka sendiri. But imagine the situation in a few years when an algorithm can tell any teenager exactly where he or she is on the gay-straight spectrum. Tapi banyak yang membayangkan situasi dalam beberapa tahun ketika sebuah algoritma dapat memberitahu remaja manapun yang tepat di mana dia berada di dalam spektrum gay yang lurus hanya dengan mengumpulkannya. Just by collecting and analyzing data about you. Dengan hanya mengumpulkan dan menganalisis data Anda. One way to do it, there are many ways, but one way to do it is perhaps just to track eye movements. The computer can track my eye movements when I surf the internet or watch YouTube and analyze what my eyes do when I see an image, say of a sexy guy and a sexy girl walking together hand in hand on the beach. Salah satu cara melakukannya, ada banyak cara, tetapi salah satu cara untuk melakukannya mungkin hanya melacak gerakan mata. Komputer dapat melacak gerakan mata ketika Anda mencari internet atau menonton YouTube dan menganalisis apa yang dilakukan mata saya ketika melihat gambar, katakanlah, dan seorang melihat pria seksi dan seorang gadis seksi yang berjalan bersama bergandengan di pantai. Where do my eyes focus and where do they linger? Now, even if you wouldn't like to use such an algorithm, to hear it from an algorithm, these news about yourself, what happens, let's say, if you find yourself in some birthday party of a kid from your class and somebody has the brilliant idea that, hey, I just heard about this cool new algorithm that tells you your sexual orientation. And wouldn't it be so much fun if everybody take turns testing themselves on this algorithm with everybody else watching and making comments? Tapi mungkin Anda belum masih tahu kalau itu gay setelah bagaimana orang menonton dan berkomentar apa saja yang mereka lakukan, dan itu mungkin menjadi algoritma yang dimana saya fokus di mana mereka berlama-lama. Sekarang bahkan jika Anda tidak ingin menggunakan algoritma seperti itu untuk mendengar dari algoritma berita tentang diri Anda, dan terjadilah katakanlah jika berada di pesta ulang tahun seseorang anak kelas yang Anda dan seorang yang memiliki ide cemerlang bahwa hey, saya baru saja mendengar tentang algoritma baru yang keren dan memberitahu Anda konteks seksual Anda, dan bukanlah sangat menyenangkan jika semua orang bergiliran dan memuji diri mereka sendiri dan algoritma dengan semua menonton dan berkomentar. Apakah dalam situasi seperti itu, apakah Anda akan pergi dari begitu saja, dan bahkan Anda pergi bahkan jika Anda bersembunyi dan diri sendiri dan teman kelas Anda
Anda tidak akan bisa bersembunyi dari Amazon atau polisi rahasia atau Coca-Cola. What would you do in such a situation? Would you just walk away? And even if you do walk away, even if you do keep hiding from yourself, from your classmates, you will not be able to hide from Amazon or from the secret police or from Coca-Cola. Apa yang Anda lakukan di situasi itu? Apakah Anda akan pergi begitu saja? Dan bahkan jika Anda pergi, bahkan jika Anda terus bersembunyi dari diri sendiri dan teman kelas Anda tidak akan bisa bersembunyi dari Amazon atau polisi rahasia ataupun Coca-Cola. As you surf the web or watch YouTube or just walk down the street, the algorithms will be discreetly monitoring you and hacking you in the service of the government or a corporation or some organization. Saat Anda menelusuri web atau menonton YouTube atau sekadar berjalan-jalan, algoritma akan secara diam-diam memantau Anda dan meretas Anda dan melayani pemerintahan atau perusahaan atau organisasi tertentu. Maybe you still don't know that you're gay, but Coca-Cola already knows it. So next time they show you an advertisement, mungkin Anda masih belum tahu kalau Anda itu gay, tapi Coca-Cola sudah tahu. Jadi lain kali mereka menampilkan iklan. They choose to use the version with the shirtless guy and not the version with the girl in the bikini. Mereka memilih untuk menggunakan versi dengan pria telanjang dada dan bukan versi gadis berbikini. And next day when you go to the shop, you choose to buy Coke and not Pepsi. And you don't even know why. You think you did it from your free will. Dan keesokan harinya jika Anda pergi ke toko, Anda memilih untuk membeli Coke dan bukan Pepsi, dan Anda bahkan tidak tahu mengapa. They know why you did it. And such information will be worth billions. Now, I know, of course, not everybody is gay, but everybody has some secrets worth knowing. Anda pikir Anda melakukan dari kehendak Anda. Mereka tahu mengapa Anda melakukannya, dan informasi semacam itu akan bernilai miliaran. Sekarang Anda tahu, tentu saja, tidak semua pria gay atau orang gay, tapi setiap orang memiliki beberapa rahasia yang perlu diketahui. Okay, that's all about my video interpreting. Okay, I hope this video is useful for you. Thank you very much. See you.